Jumpa kita hari ini Rabu tanggal 27 Januari 2021 kita berdoa. Terima kasih Allah dalam nama Yesus yang memilih kami jadi murid-Mu, dan kami Engkau bekali supaya kami dengan baik melanjutkan tugas misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menyampaikan berita sukacita dan damai sejahtera agar semua orang bersukacita dalam nama. Amin. Firman Tuhan buat kita dari Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19 dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan. 12 rasul utusan Yesus untuk pergi memberitakan berita sukacita kepada semua orang sampai ke ujung bumi, supaya semua orang mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan buat semua umat manusia yang percaya kepadanya. Mengapa Yesus memanggil ke-12 rasul itu? Jawabannya karena Yesus senang, karena Yesus menyukai mereka yang ke-12 itu. Mengapa dikatakan Yesus senang dengan mereka sementara Yudas Iskariot menjual dia? Jawabannya itu belakangan, dan ada kuasa dunia yang senantiasa merongrong orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Yesus. Persoalannya bagaimana tingkat kekuatan kita menjaga pribadi kita agar iblis tidak menggoda kita yang lagi sedang bersama dengan Allah dalam nama Yesus. Bagaimana kita memelihara, menjaga, menguatkan iman spiritual kita yang begitu dekat berkomunikasi dengan Tuhan, karena iblis setiap saat datang untuk merongrong iman percaya kita. Hati-hati Bapak Ibu yang kekasih. Yesus memanggil ke-12 muridnya bukan tanpa pembekalan. Yesus membekali mereka dengan kekuatan, dengan kekuasaan mengusir setan, agar lewat itu rasul-rasul itu makin didengar, makin diterima, makin disambut oleh orang banyak kemana mereka pergi untuk mengemban tugas misi yang diembankan Yesus kepada mereka. Apa misi yang mereka emban? Misi yang mereka emban adalah memberitakan Injil, kabar baik, kabar yang baru. Kabar yang baik, kabar yang baru itu adalah Allah yang sudah menjadi manusia dalam diri Yesus, yang membebaskan setiap orang dari keberdosaannya. Mereka ada 12 orang, diantaranya Simon Petrus, Andreas, Filipus, Simon yang dari Zelot, Bartolomeus, Zebedeus, Yakobus, Tadeus, Matius, Thomas, Alfeus, Judas Iskariot, yang senantiasa dipakai oleh iblis, dipakai oleh elit-elit Yahudi untuk merongrong status Yesus sebagai anak Allah. Dan dialah yang menjual Yesus kepada orang-orang yang membenci Yesus.
Saudaraku yang kekasih, jadilah orang yang dipanggil, yang dibekali oleh Tuhan lewat firman-Nya yang dalam Alkitab. Dan hati-hati, jangan sampai ada iblis yang merongrong imannya. Karena iblis setiap saat mau merongrong dan menawarkan yang terbaik secara duniawi kepada orang yang lengah dari kuat kuasa Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Biar firman Tuhan ini senantiasa mengingatkan panggilan kita dan kokoh dalam nama Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kamilah pada masa kini yang Tuhan panggil, yang Tuhan bekali, yang Tuhan utus menyampaikan berita sukacita itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas panggilan-Mu ya Tuhan. Amin.